Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan hari ini adalah hari Pentakosta. Kita bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati, Dia telah dikuburkan dan Dia bangkit. Dan Dia sudah naik ke surga, dan pada hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk kita lebih melayani lagi dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita mulai ibadah kita dengan pujian nomor 1, namun jemaat yang membawa HP saya harapkan dimatikan dahulu. Pujian nomor 1. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 10. Nobatkanlah Raja. Pujian nomor 10. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Andaluka paku tembak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan
Lihatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang sudah berikan kami keselamatan di dalam Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mati pada 2000 tahun yang lalu, serta dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan Tuhan Yesus sudah 2000 tahun naik ke surga. Dan pada hari ini, tepat 2000 tahun yang lalu, yaitu hari Pentakosta, di mana para rasul-Mu dan juga murid-murid-Mu yang Kau perintahkan untuk menunggu turunnya Roh Kudus, untuk menolong mereka di dalam pelayanan, sehingga pelayanan para rasul penuh dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami tahu sekarang adalah zamannya Roh Kudus berkarya, di mana Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Berikan kami kekuatan untuk kami anak-anak-Mu melayani Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami menyerahkan untuk kebaktian pada hari ini. Kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadikan kami berdoa. Itu doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita akan membaca bacaan pertanggapan pada hari ini. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ke-11. Kita akan membaca secara bertanggapan ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat pertama sampai 11. Kita akan baca secara bertanggapan dan dua ayat terakhir kita sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu?" Keempat, dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 8. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Ayat 9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu, dan seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 206. Pujian nomor 206. Kukirang Bapakku dalam sorga mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, anugerah-Nya ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah Ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku dengar Ia cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ku akan puji di hadapannya, bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kukiranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku.
Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan pada minggu ini yang terdapat dalam buletin halaman pertama bagian kotak kanan. Itu di dalam Wahyu pasal 10 ayat 11. Kita akan membaca sebanyak 2 kali. Yang ketiga kita mencoba menghafal firman Tuhan ini. Wahyu pasal 10 ayat 11. 1, 2, 3. Wahyu pasal 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sekali lagi, Wahyu pasal 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kita menghafalnya. Wahyu pasal 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bahasa Inggrisnya saya akan membacakan untuk kita semua. Revelation chapter 10 verse 11. And he said unto me, thou must prophesy against before many peoples, and nation and tongues and kings. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja yang terdapat pada halaman 4. Warta gereja yang pertama, sekolah minggu remaja pemuda umum diadakan sebelum ibadah umum. Dimulai yaitu jam 9.15 sampai jam 9.45. Untuk belajar kitab Wahyu, harap didoakan dan dihadiri supaya rohani kita bertumbuh. Yang kedua, tolong doakan dan informasikan penerimaan murid baru Sekolah Trilingual 3 Bahasa TK dan SD Kristen Kalvari. Kita bersyukur, puji Tuhan, karena website Sekolah Kristen Kalvari sudah dapat diakses di sekolahkristenkalvari.sch.id. Yang ketiga, SD Kristen Kalvari membuka lowongan guru kelas dengan kualifikasi sebagai berikut. Perempuan lulusan S1 atau yang sedang menempuh pendidikan S1 minimal tahun yang ketiga, dapat berbahasa Mandarin. Pengalaman mengajar tidak diutamakan. Lamaran dapat dibawa ke kantor SD Kristen Kalvari pada hari kerja atau dapat menghubungi handphone dengan nomor 0859 3191 9111. Yang keempat, adakah di antara kita yang pertama kali hadir? Tidak ada. Baiklah, kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Kita membuka buku pujian dengan pujian nomor 249. Pujian nomor 249. Kita menyembah Tuhan dengan persembahan. Maaf, 247. 247. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan kata yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datang
mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Sangat jemaat berdiri, kita menyanyi doksologi. Puji Allah, sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah sumber berkat kami, berkat rohani maupun jasmani. Ya Tuhan, kami bersyukur di mana hari ini kami masih dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang ya Tuhan, kami menyembah Engkau dengan persembahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan juga untuk pengelola keuangan gereja. Engkau berikan hikmat kepandaian untuk dapat mengelola uang ini dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk diri kami agar kami dapat dipakai sebagai korban hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pengabar Injil Mung En, dan juga doa pengembalaan akan dibawa juga pengabar Injil Mung En pada hari ini dengan tema khotbah, janganlah kita mengulangi dosa-dosa Ananias dan Safira. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ucap syukur dan saya senang dapat berjumpa dengan saudara-saudara yang terkasih di ruangan ini. Saya yakin Tuhan juga pasti senang melihat saudara ada di ruangan ini. Kita akan masuk di dalam doa pengembalaan. Kita boleh ambil tempat masing-masing yang sudah disediakan. Kita boleh berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan nanti saya akan memandu doa pengembalaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga,
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal melalui putramu Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini, kami umatmu dihimpun berkumpul di ruangan ini. Ini bukan kebetulan, tapi semua kesempatan dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat-saat di tahun-tahun yang tidak menentu dan serba salah dengan kondisi penyakit COVID ini, kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu. Kami tahu kami orang-orang yang berdosa. Kami tahu sering kami mendukakan lubuk jantung Allah dan sesama kami. Kiranya Engkau mengampuni kami melalui darah putramu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kami dilayakkan untuk berada di ruangan ini dan menghampiri Allah yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk gerejamu yang sudah Engkau mulai sendiri dari Hanura, dan di tempat ini kami boleh beribadah. Engkau yang sudah memulai, Engkau akan meneruskan gerejamu, dan Engkau bahkan akan menambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk datang dan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pos PI Siantan, Pos PI Sedam, kiranya Engkau juga menyertai dan Engkau juga menambahkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami juga berdoa untuk Pos PI Pancabakti yang sedang dibangun. Kiranya Tuhan menolong bersama dengan PI Julimin, kiranya Tuhan menolong dia, berikan dia hikmat, beri dia kesehatan, kekuatan, dapat merampung pekerjaan Tuhan ini. Dan kiranya Engkau mencukupi apa yang diperlukan untuk pembangunan ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, gembala kami, Bapak Peter Yoksan, yang melayani hari ini di Siantan. Kiranya Engkau menolong beliau di dalam ibadah dalam bahasa Inggris. Kiranya Engkau urapi, Engkau pakai. Kiranya banyak anak-anak muda datang di hadapan-Mu dan boleh mendengarkan firman-Mu bersama dengan keluarganya, bersama dengan GI Ajin yang ada di sana. Kiranya Engkau juga menolong pelayanannya di sana. Kami juga berdoa untuk Pendeta Eliakin Pang dan Ibu, kiranya Engkau juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa untuk Saudara Rudi, kiranya juga Engkau menolong dia, memberikan kekuatan kepadanya dan boleh melayani bersama-sama. Kami juga berdoa untuk PI Julimin dan istri Magdalena dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga menolong beliau dan berikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk Jakaria, untuk Indri, untuk Joey. Kiranya juga Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan. Pakai hamba-Mu untuk dipakai untuk membawa berkat dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Elizabeth dan untuk Stefani dan untuk istri saya dan saya sendiri. Kira kami boleh bersehati untuk datang dan melayani Engkau dan boleh melayani Engkau dengan setulus jantung kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang Engkau sudah berikan, Engkau sudah percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini untuk melayani mereka. Kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu di hadapan-Mu, tapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang akan menolong mereka di masa-masa yang sulit ini. Engkau menyertai mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala hal sakit penyakit yang tidak kami inginkan ini, dan segala keperluan mereka Engkau mencukupi mereka. Mereka boleh setia beribadah, setia boleh ikut di dalam pelayanan. Kiranya Engkau menolong jemaat-Mu baik di Kuburaya, di Siantan, di Sedam. Kiranya Engkau menolong. Kami juga berdoa untuk jemaat yang usia lanjut. Kiranya Engkau juga menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan iman yang teguh, dan segala kebutuhan mereka Engkau cukupi. Kami juga berdoa untuk anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu, anak CMC. Kiranya Engkau juga menolong mereka di masa mereka tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi mereka dapat menggunakan kesempatan video untuk belajar firman-Mu. Pakai orang tua mereka supaya mereka dapat setiap minggu mereka dapat mengikuti video-video yang sudah kami buat dan kami
update di YouTube. Juga berdoa untuk pelayanan setara sekolah Alkitab. Kiranya Engkau mengutus hamba-hambamu yang mau melayani, kiranya mereka boleh didik di dalam pelayanan di sekolah Alkitab ini, sehingga mereka dapat menjadi hamba-hambamu yang setia. Kami juga berdoa untuk TK, SD, pelayanan yang sudah dimulai beberapa tahun ini, Engkau sudah tolong, kiranya Engkau juga mencukupi segala keperluannya. Hari Senin akan dibangun 2 kelas lagi, kiranya Engkau menolong pekerja-pekerja yang bekerja, kiranya mereka dapat bekerja dengan sukacita dan bekerja dengan pertolongan daripadamu. Kami ucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam gerejamu, di dalam kehidupan kami. Kiranya kami mengambaikan segala puji syukur kami kepada Engkau. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabdamu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Engkau pakai supaya menjadi saluran berkat. Dan Engkau mempersiapkan setiap kami yang hadir di ruangan ini untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh siap firman-Mu, dan kami boleh menyimpan firman-Mu dan merenungkan kembali di rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita boleh duduk kembali. Mengucap syukur kepada Tuhan, tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mengucap syukur kepada Tuhan, ini adalah pesan Tuhan dan peringatan Tuhan kepada setiap kita. Karena setiap kita paling tidak kita punya Alkitab di rumah kita masing-masing. Dan kita hari ini secara khusus kita dapat melihat dari Kisah Para Rasul ini. Dan ini merupakan satu pesan dari Allah, satu peringatan kepada Allah untuk kita. Ya, saya berikan tema hari ini, janganlah kita mengulangi dosa-dosa Ananias dan Safira. Kenapa saya gunakan kata kita? Karena pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya dulu yang ditegur oleh firman Tuhan ini. Dan pada saat di pagi ini saya sampaikan, mungkin ada teguran, ada peringatan untuk kita boleh buka jantung kita boleh lembutkan jantung kita untuk menerima kebenaran ini. Dan jikalau ada hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, kita boleh berubah, kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Ya, ini saya katakan pesan atau peringatan Tuhan. Mungkin kita berpikir, kok pesan ini nanti kita akan belajar. Kok saya lihat kayaknya ada orang mungkin, apa benar ini Alkitab pesan dari Tuhan? Apa benar Alkitab ini peringatan dari Tuhan? Saya akan bercerita sedikit satu kesaksian. Kemarin saya gunting rambut. Seorang asuh gunting rambut saya, dia tanya sama saya gini, menurutmu COVID ini ada nggak sih? Saya tidak percaya loh ada COVID ini loh. Kita kan cuma lihat di TV, ada nggak faktanya, ada nggak nyatanya? Ya, saya bilang ada. Saudara saya di Jakarta ada yang meninggal, dan teman saya di Ngabang satu keluarga kena. Kemarin dia telepon saya jelaskan sama dia ya secara dikit. Memang penyakit ini kita tidak bisa lihat, tapi kita percaya ini ada dan sudah terjadi. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mungkin ada yang masih ragu-ragu, apakah benar Tuhan berbicara kepada saya hari ini? Apakah benar Tuhan memberikan peringatan, meninggalkan peringatan untuk saya supaya saya tidak mengulang hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita akan belajar apa saja yang Tuhan pesankan kepada kita. Kita di dalam hidupan ini kita penuh dengan belajar. Dari kecil kita belajar, dari SD, TK kita belajar. Sampai sekarang kita masih belajar. Mungkin kita masuk di dalam satu pekerjaan yang baru, kita belajar di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita bisnis yang baru, kita juga belajar di situ. Ya, jadi kita apa yang kita alami, ada yang orang alami, kita lihat, kita belajar. Itu merupakan satu pengalaman. Ya, mungkin yang baik kita tiru. Yang tidak baik kita jangan tiru. Seperti yang dikatakan kita pelajari pada hari ini yang tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ulangi.
Ya, di sini kita melihat kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi sudah saya katakan kita ada Alkitab yang diberikan kepada setiap kita. Kita bisa baca setiap saat. Ya, kita bisa berdoa sebelum baca, karena pada saat kita baca mungkin ada sesuatu yang kita dapat dari Tuhan. Tapi secara khusus di hari ini kita akan belajar dan kita mengikuti contoh-contoh yang baik dari Alkitab. Ya, jangan kita meniru kalau ada contoh-contoh yang tidak baik. Karena banyak orang berpikir di Alkitab orang banyak punya istri kayak Salomo. Dia tanya sama saya, boleh nggak saya punya istri lagi? Saya bilang, ini Alkitab justru ini kasih peringatan, akibatnya tidak baik. Ya, kita harus baca dengan baik. Jangan tangkap yang sesuai dengan keinginan kita, tapi di belakangnya, ayat-ayat di belakang kita tidak melihat. Ya, kira-kira begitu. Ya, hari ini kita belajar, kita melihat ayat pertama, kita melihat ada seorang yang bernama Ananias dan istrinya namanya Safira. Mereka menjual sebidang tanah. Ya, lalu dibawanya dihadap bersama istrinya dengan setahu istrinya. Ayat 2 katakan dia mengambil sebagian, ditaruh mungkin di mana Alkitab nggak jelaskan, dan sebagian dibawa di hadapan Rasul. Ya, akhirnya ayat 3, 4, 5, 6, setelah mereka sampai di hadapan Rasul, Rasul mulai bertanya, Ananias, karena waktu itu Alkitab catat dia datang sendiri. Apakah dengan sekian, apakah sudah semua kamu bawa di hadapan Tuhan? Ya, dia bilang, iya, sudah saya bawa. Terus ayat selanjutnya dikatakan, tanah yang sudah kamu jual atau sebelum kamu jual, itu semua milikmu, itu hakmu. Kamu mau berikan berapa, itu haknya kamu. Tapi kenapa disembunyikan? Ada sepakat ya suami istri untuk membohongi rasul-rasul, terutama secara khusus membohongi Tuhan. Ya, maka ditegur sama Rasul, kenapa engkau membohongi Roh Kudus, membohongi Allah? Ya, akhirnya singkat cerita dia langsung jatuh, dia mati. Terus 3 jam kemudian istrinya datang. Setelah dia mati dibawa, dikafanin, terus dibawa dikuburkan. Istrinya datang setelah 3 jam, dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka Rasul bertanya lagi sama istrinya, Safira, apakah sekian tanah hasil penjualannya? Dia bilang, benar. Dia bilang, orang yang menguburkan suamimu sebentar lagi akan sampai dan akan menguburkan kamu juga, seketika juga mati. Ya, di sini menimbulkan shock terapi. Ya, di sini kita katakan menimbulkan shock terapi untuk orang-orang pada gereja-gereja mula-mula. Ya, karena di ayat 11 dan ayat 5b, maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Ya, coba hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin kita juga ya sangat terkejut. Kita melihat peristiwa ini terjadi di antara gereja-gereja mula-mula. Ya, kalau kita membaca pasal 5, kita tidak bisa melewatkan pasal-pasal sebelumnya. Pasal 1, 2, 3, 4. Kita kembali melihat, ya, sebelum peristiwa ini terjadi ada hal-hal yang menurut mereka sangat spesial terjadi di tengah-tengah jemaat yang mula-mula. Kita melihat peristiwa pertama, Yesus bangkit. Cukup menggemparkan, ya. Tidak ada satu buku pun yang menceritakan kebangkitan. Tapi di sini Yesus setelah disalib 3 hari dia bangkit. Terus Yesus terangkat ke surga yang disaksikan oleh murid-murid. Terus ada pencurahan Roh Kudus yang sangat juga menggemparkan. Kalau misalnya terjadi zaman kita, mungkin semua media TV sudah ada di situ. Ya, banyak tanda-tanda mujizat yang diadakan oleh rasul-rasul. Dan juga
pada saat Petrus berkhotbah, ada 3.000, ada 5.000 orang percaya. Ya luar biasa ya, khotbah sekarang, saya khotbah mungkin tidak ada yang ya sampai begitu banyak orang langsung bertobat ya. Saya harap juga nanti ada yang memperbaiki kesalahannya yang nanti firman Tuhan sampaikan. Ya mungkin orang-orang di situ dikatakan tadi, dan mereka ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi ada orang yang percaya, ada orang yang mungkin belum percaya. Bagi orang yang belum percaya dengan sungguh-sungguh atau orang yang belum percaya akan melihat, waduh, kok Allah ini begitu kejam ya? Masalah sekecil ini sampai mereka mati loh, sampai dihukum mati. Nah, ini timbul satu pertanyaan. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan, ada maksud, ada rencana Tuhan, semua ini ditinggalkan kita. Tadi kita sudah belajar ya, hal-hal ini tidak boleh kita tiru, tapi sebagai pesan, sebagai peringatan untuk kita jangan mengulangi dosa-dosa Ananias dan Safira. Apa yang menjadi dosa-dosa mereka? Pertama, kita jangan mendustai Roh Kudus. Ya, setiap dosa, setiap perbuatan kita pasti akan menerima akibatnya atau hukumannya. Hukuman yang dialami Ananias dan Safira menjadi bukan karena banyak atau sedikitnya persembahan mereka. Ya, jangan kita salah mengerti. Oh, karena dikasih separuh maka dia dihukum. Bukan karena itu. Bukan karena harus full penuh. Tapi di situ terjadi kesepakatan suami istri untuk menipu. Ya, biasanya saya banyak melihat orang-orang kalau pasangan keluarga, kalau suaminya suka nipu, biasanya istrinya dukung. Ya, ada orang-orang demikian. Ini tidak boleh terjadi. Ya, ini peringatan buat kita. Ya, istri kita salah atau suami kita salah, kita harus ingatkan, jangan. Karena Allah itu Maha tahu. Ya, sebelum kamu pikirkan, sebelum apa yang kita kerjakan, Allah sudah tahu. Maka berhati-hatilah. Jangan anggap sepele. Wah, bohong ini kan biasa. Ya, ada bohong yang istilahnya bohong putih, ada yang bohong hitam. Ada yang saya dengar begitu ya. Ini kan bohong untuk kebaikan. Ya, dosa tetap dosa di hadapan Allah. Nggak ada istilahnya untuk kebaikan kita bohong. Kan bisa kita tidak bohong. Ya, kenapa harus bohong? Nah, itu karena kebiasaan yang sudah kita sembunyikan, kita menjadi karakter yang menjadi tertanam di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih melakukan itu, kita harus berubah. Ya, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya, mereka berpikir dengan menyimpan sebagian dan menyerahkan sebagian, tapi dengan kata ini semuanya rasul. Mereka sudah berdusta. Dia pikir nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Saya jual kok, saya jual diam-diam kok. Orangnya mungkin dia bilang, kamu beli tanah saya jangan cerita-cerita ya. Mungkin dia pesan begitu ya. Maka dia berani, dia bohong. Ya, tapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Ya, kita harus hati-hati. Bukan hanya mendustai rasul-rasul dan jemaat mula-mula, melainkan mendustai Roh Kudus dan yang menyatakan kuasanya pada saat itu. Ya, kalau kita berbicara tentang akibat atau hukuman dari Allah, mungkin kita akan berpikir nanti Yesus datang kembali, saya dihakimi, baru saya diterima hukuman itu. Tapi saya ingin katakan, setiap perbuatan kita pasti ada akibatnya yang akan kita terima. Ya, maka berhati-hatilah. Ya, kita bicara, kita berbuat, kita pikirkan, ya berhati-hati. Ya, jangan sampai Tuhan murka dan langsung. Terus kita berpikir, apakah ada catatan di Alkitab bahwa Allah langsung menghukum selain yang kita baca ini? Ya, ada beberapa hal kita melihat di Perjanjian Lama. Allah langsung menghukum umatnya pada saat dia melakukan dosa. Yang pertama, Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 3
35, ya nggak usah dibuka ya, nanti bakal panjang kalau kita baca semua. Saya akan menjelaskannya ya, nanti di rumah kita boleh catat ayatnya, nanti pulang baca. Benar nggak apa yang dikatakan saya di sini? Ya, karena kita juga perlu bukti. Ya, ada nggak alamatnya di Alkitab ini? Ceritanya ada nggak? Ya, Perjanjian Lama, orang Israel pada saat Musa naik ke gunung bertemu dengan Allah, Allah memberikan 10 hukum. Bangsa Israel pikir Musa kok nggak turun-turun. Musa kok di mana Musa, nggak ada kabarnya. Jangan-jangan mati di atas gunung. Maka mereka mulai ya bersungut-sungut, mulai bilang mana. Dia bilang sama Harun, Harun, carikan saya Allah yang kelihatan, jangan Allah yang tidak kelihatan, Allah yang selalu berbicara lewat Musa dan sebagainya. Ya, ini secara tidak langsung mereka berontak kepada Allah. Ya, maka Harun mungkin ya sebagai manusia yang terbatas, dia mau nggak mau menuruti. Ya, udah bingung dah menghadapi orang Israel yang jahat itu. Akhirnya mereka kumpulkan anting-anting emas-emas, maka Alkitab bilang saya lemparkan emas itu. Ya, itu sangat, ceritanya sangat lucu ya, saya lihat ya. Bukan lemparkan, pasti ada dibuat dulu. Maka terjadi sebuah patung lembu emas. Mereka sembah, mereka persembahkan, mereka menari-nari di situ. Pada saat itu Allah berbicara kepada Musa, Musa, cepat kau turun. Umatku yang sudah kau bawa keluar sudah menyimpang, sudah berontak kepada saya. Dia sudah bikin emas, tuangan, patung untuk disembah. Ya, di sini membuktikan Allah itu maha tahu. Di atas gunung Musa nggak tahu, tapi Allah kasih tahu. Maka cepat-cepat Musa turun. Akhirnya Musa ini marah, murka sekali. Maka di dua roh batu ini yang dia pegang, dia lemparkan ke bawah. Terus dia ambil patung itu, dia bakar, dia lebur, dia haluskan, suruh orang-orang itu minum. Akhirnya Musa bilang, siapa yang berpihak kepada Tuhan berdiri di sini. Orang Lewi semua berdiri di sini. Dan bunuhlah orang-orang itu. Maka 3.000 orang tewas pada saat itu. Kita melihat kehangatan amarahnya dari Tuhan pada saat itu. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada umatnya yang dipilih, umatnya yang dibawa, dibebaskan keluar. Kita juga umat yang dibebaskan. Kita umat yang sudah ditebus Allah. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Ya, mungkin kita pikir hal-hal kecil, nggak ada yang tahu saya dah lakukan dosa ini dan itu. Tapi kita harus sadar, Allah itu maha tahu. Allah murkanya akan murka bagi orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya secara singkat juga menyampaikan, ada di Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 7, ada Nahab dan Abihu. Ya, saya akan ajak baca 2 ayat. Imamat pasal 10, saya akan bacakan untuk kita semua. Pasal 10 ayat 1 dan 2. Imamat pasal 10 ya, 1 dan 2 saya bacakan. Dan kemudian anak-anak Harun, Nadab, Abihu, masing-masing mengambil pembarahannya, membumbukan api ke dalam serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat peristiwa ini juga terjadi, ya dicatat di Alkitab supaya kita tidak sembarangan berbuat yang tidak diperintahkan Tuhan. Yang melanggar dari ketentuan Tuhan kita jangan lakukan. Ada lagi pemberontakan Maryam dan Harun. Dia berontak terhadap Musa. Dia iri dengan Musa. Kok kamu yang dipilih bukan kami? Kok kamu, Allah berbicara dengan kamu bukan kami? Akhirnya apa yang terjadi? Maryam dipanggil oleh Allah tiga-tiganya. Coba datang tiga-tiganya di hadapan saya. Tuhan bilang, maka mereka berkumpul di kemah dia. Dia bilang, saya sudah memilih Harun sebagai Musa sebagai hamba saya. Kenapa kalian berontak kepada dia? Pada saat Allah kembali, ya dalam kemuliaannya, ternyata Maryam kena kusta.
Ya, kalian bisa baca juga, kita bisa baca Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Khususnya ayat 9 dan 10. Dia kena kusta, maka dia dikucilkan diusir dari perkemahan selama 7 hari. Dia harus mengasingkan diri. Seperti sekarang COVID ini 14 hari kita harus, kalau kena COVID harus asingkan diri. Ya kira-kira begitulah. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh didekati orang. Selanjutnya ada pemberontakan Koras, Natan, dan Abiram. Abiram, ketiga orang ini mengajak 250 orang untuk berontak kepada Musa. Ya, orang yang sudah diurapi, yang sudah dipilih oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Mereka dikumpulkan satu keluarga dengan keluarganya, maka itu tanah terbelah, mereka tertelan oleh tanah itu. Ya, dahsyat sekali. Pada saat Allah murka. Selanjutnya ada yang namanya Uza. Di zamannya Raja Daud, Uza dia membawa tabur Allah. Pada saat tabur Allah miring, dia menyentuhnya. Alkitab mencatat bahwa dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya, tidak boleh sembarang orang menyentuh itu. Maka dia mati di tempat itu. Ya, yang terakhir, contoh yang terakhir yang saya berikan yaitu di zamannya Nabi Elisa. Dapat dibaca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dan 32. Ya. Di situ menceritakan di Betel ada 42 anak. Ya, 2 anak. Ini anak, ya kemarin saya dikasih masukan dari anak saya, Stefani. Dia bilang anak di sini bukan berarti anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Jadi sekitar mungkin sudah tunas lah, gitu, kira-kira begitu. Ya, mereka mengata-ngatai Elisa, mengejek, menghina hamba Allah yang sudah diurapi, yang sudah dipilih oleh Allah. Dia bilang, botak, ayo naik, botak, ayo naik. Pada saat itu Elisa marah, maka dikutukilah anak-anak itu, maka dari hutan keluar 2 beruang, maka mereka semua dicabi-cabi. Ya, inilah Allah membuktikan bahwa manusia ya yang dipilih oleh Tuhan harus menjadi orang yang khusus, orang yang spesial, ya, menjadi murid-murid yang sejati. Ya, kita manusia mungkin kita banyak kekurangan, tapi di hadapan Allah kita jangan pakai topeng lagi. Terbukalah di hadapan Tuhan. Kalau kita punya kelemahan, ya manusia punya kelemahan, kita mungkin punya kelemahan, setiap kita, Anda dan saya. Ya, tidak tutup kemungkinan kita salah dan kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi jangan di hadapan Tuhan kita pura-pura atau kita pakai topeng, menganggap tidak melakukan, tidak salah dan sebagainya, merasakan biasa-biasa saja. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita untuk mengakui di hadapan Tuhan kalau kita bersalah. Jangan kita berdusta lagi di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Firman Tuhan hari ini mau kita mererakan lubuk jantung kita untuk ditegur, dan kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lemah dalam hal ini. Saya belum menang dalam hal ini dan itu. Tuhan pasti mengampuni kita. Bahkan Dia akan memberkati hidup kita kalau kita melakukan hal demikian. Karena di dalam Matius mengatakan, Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika kita masih bertobat, masih berpura-pura, masih memakai topeng, maka kita sedang dipakai oleh si jahat. Ya, berhati-hati. Ya, karena khotbah Yesus yang sangat terkenal di khotbah di bukit ini, pasal 5 sampai pasal 7 memberikan undang-undang atau peraturan kepada murid-murid yang sejati termasuk kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu semua kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya orang Kristen harus hidup mencerminkan Bapaknya di surga.
Kalau kita bilang saya orang Kristen, masih suka bohong, tipu sana sini untuk mencari keuntungan, apakah kita bisa disebut orang Kristen? Tidak. Ya, sebagai orang Kristen, bapaknya punya kasih, kita harus mengasihi sesama kita. Ya, itulah mencerminkan Bapa kita. Bagaimana kita bisa mencerminkan Bapa kita? Firman-Nya jelas, meninggalkan kepada kita. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam jantungmu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pembimbing rohani di rumah, kita harus mengajak anak kita, mengajarkan anak-anak yang baik, menjadi teladan untuk mereka di dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah cerita mungkin ya ada seorang anak suatu hari ditegur oleh bapaknya. Hei, kenapa kamu bohong? Bapak kan nggak pernah ngajar kamu bohong. Siapa yang ajar kamu? Anaknya bilang, papa yang ajarin. Bapaknya kaget. Wah, kok saya nggak pernah. Gitu Pak, waktu Bapak terima telepon tuh dari temennya, Bapak bilang gini, saya sampai wah kagum dengan Bapak katanya. Oh, saya sedang di jalan, saya nggak sempat hari ini, ya besok lah atau kapan ya saya hubungi lagi. Padahal Bapak di rumah kan. Bapak bohong. Saya bilang, wah hebat bapakku, pinter bohong, saya mau tiru. Akhirnya saya tiru, dia bilang. Syok gak kita kalau sebagai bapak dengar demikian? Ya, kita tidak tahu, tidak sadar pada saat kita melakukan sesuatu ada anak kita yang menyaksikan. Maka berhati-hatilah. Di rumah, di jalan, dimanapun berada, kita sebagai anak Tuhan, identitas kita mungkin tidak ada tulisan saya orang Kristen. Tapi orang lain dapat melihat pada saat kita melakukan satu hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, orang akan bilang, kenapa orang ini berbeda? Siapa sih dia? Ternyata dicek, oh gerejanya di Kalvari. Ya, luar biasa. Ya, saya harap ya semua yang di sini begini ya. Karena kita manusia memang punya kelemahan, tapi kita harus mengakui ya di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini tadi sudah saya katakan ada pesan, ada peringatan. Mungkin firman ini agak keras ya bagi kita semua, tapi firman ini saya sudah katakan saya terlebih dulu ditegur pada saat saya mempersiapkan firman ini. Jadi kita sama-sama menikmati teguran dari Tuhan, bertobatlah ya. Sebagai manusia kita punya kekurangan ya, mungkin kita orangnya emosi. Orang masih suka bohong, melayani masih cari muka supaya dipuji orang. Demikian mereka ya, Ananias dan Safira. Kenapa dia berbohong? Dia pengen dipuji. Wah, kamu hebat ya Ananias, kamu jual tanah dibagikan ya. Ya, ini yang mereka mungkin lakukan sehingga mereka berbohong. Ya, manusia seringkali menutupi kelemahan-kelemahannya, memakai topeng, berbuat seindah sebaiknya di hadapan orang lain. Ya, terutama misalnya kita kerja di perusahaan, di bos kita, wah di depan bos kita luar biasa kerjanya, tapi di belakangnya kita maki-maki bos kita. Ya, teman-teman akan lihat, katanya orang Kristen, kok depan belakang beda. Nah, itulah ya, kita kerja atau di sekolah nggak selalu semua orang Kristen. Kalau di gereja ini ya mungkin sebagian besar. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena mungkin di gereja ini ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, makanya hidup kita di sinilah kita akan membuktikan di dalam medan perperangan kita, bukan di gereja ini, tapi di luar. Nanti kita akan dilihat bagaimana kita menghadapi tantangan, menghadapi situasi. Ya, kita berdagang, ya banyak orang berdagang. Kalau saya nggak bohong nggak bisa dong. Mana bisa saya dagang kalau nggak bohong dikit-dikit.
Nah, orang tawar, boleh nggak Pak? 10.000, tidak bisa. Modal saya aja sudah 8.000, padahal dia ambilnya 5.000. Ya, supaya untungnya banyak, cuannya banyak. Ya, mereka tidak sekan-sekan untuk berbohong. Banyak hal lagi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa Ananias melakukan dosa ini? Ya, yang kedua, jangan kita memberi dengan motivasi yang salah. Ya, Ananias dan Safira ini memberikan dengan motivasi yang tidak benar. Ya, kalau kita melihat yang sudah kita baca pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita tadi saya sudah katakan kita akan melihat kembali pasal 4 ayat 32 dan 37. Kita mengajak saudara untuk menyelami sejenak kenapa mereka sampai melakukan hal ini. Ya, mereka menipu, berbohong kepada Allah dan mereka memberikan, ya, niatkan memberi kepada Tuhan, tapi motivasinya salah. Mungkin kita banyak juga memberi dengan motivasi yang salah supaya dilihat orang. Ya, sekarang banyak viral ya, saya lihat ya. Misalnya kita kasih orang di foto, ya, masuk di Facebook dan sebagainya. Ya, ada positifnya, ada yang negatifnya. Tergantung kita punya motivasi. Tapi sekali lagi saya katakan Allah kita Maha tahu. Motivasi yang salah akan mengakibatkan hal yang salah. Ya, jadi berhati-hatilah. Kita melihat, ya, setelah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, ada banyak orang berubah. Ya, salah satu adalah kehidupan jemaat yang mula-mula mereka hidup dalam kasih Allah. Maka satu dengan yang lain masing-masing menjual harta miliknya dan dibagikan kepada jemaat. Ya, bisa pulang bisa baca ya, pasal 4 ayat 32 sampai 37. Dibagikan kepada jemaat supaya tidak ada yang kekurangan. Alkitab bilang itu jemaat mula-mula, itu jempol, bagus sekali. Kita bisa juga praktekkan, ya, dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ada yang kekurangan, kita bisa, ya, memberi, memperhatikan lingkungan kita. Mungkin, ya, Alkitab katakan terutama saudara kita seiman, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, perlu kita, mereka yang kekurangan dan sebagainya, kita yang Tuhan berikan lebih, kita boleh, ya, mempersembahkannya kepada mereka. Ya, di sini terjadi, ya, saya yakin, ya, Ananias dan Safira melihat hal itu. Wah, dia lihat, waduh, hebat ya, orang ini kasih, ini kasih. Alkitab secara khusus menyebut satu nama, dia orang Lewi namanya Yusuf, yang juga disebut Barnabas. Ia menjual tanahnya, sebidang tanah, dia bawa semua hasil penjualannya ke hadapan rasul-rasul, maka dibagikan sesuai dengan keperluannya. Misalnya ini keluarga 3 orang, maka mungkin dikasih 3 kilo beras. Kalau zaman sekarang kan begitu mungkin. Oh, dia 5 orang, kasih 5 kilo saja. Ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Tidak ada yang berlebih, tidak ada. Ya, ini namanya seimbang. Ya, tidak ada sesuatu yang merasa, oh, dia kok lebih banyak, saya lebih dikit, ya. Ya, ini juga perlu hikmat bijaksana, ya, bagaimana kita memberi kepada orang lain. Oh, ini kan orangnya lebih dekat dengan saya, walaupun dia cuma 2 orang, saya kasih 10 kilo lah. Ini enggak benar, ya. Tidak demikian, ya. Di sini dilihat, saya percaya Ananias dan Safira melihat dan bahkan mereka menerima berkat, kebagian berkat loh pada saat dibagi sama Rasul-Rasul. Oh, Ananias, kamu suami istri, anakmu berapa? Nih, jatah kamu. Wah, dia bawa, senang. Tapi apa? Mereka mungkin pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, mereka sudah buat sesuatu loh, kita belum loh. Malu dong kita, gengsi dong. Masa kita nggak lakukan sesuatu? Nah, ini berdasarkan gengsi, memberi itu sudah, motivasinya sudah salah. Supaya dilihat orang, wah, orang ini, ya, kasih 10 juta persembahan, saya besok 15 juta supaya lebih besar saya. Saling melomba. Ada gereja yang demikian, saling, ya, lomba, karena tulis namanya, ya, memang ada min plusnya. Gereja Warta kita di sini tidak ada, ya, siapa perpuluhan berapa atau persembahan berapa, nggak ada nama kita. Kenapa? Menghindari hal ini. Tapi ada min, ada plus, saya katakan, ya. Tapi mungkin ada yang tidak tahu. Oh,
persembahan saya masuk nggak? Nah, ini juga jadi masalah. Tapi bagi yang namanya tertulis, tapi bisa menjadi hal yang lomba. Maka persembahan kita kembali, kita motivasi kita apa? Kenapa saya memberi? Kenapa saya harus memberi? Ya, ini motivasi Ananias yang tidak benar, akibatnya dia mati. Ya, hati-hati ya, dengan persembahan kita memang kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, harus memberi dengan ucapan syukur, tapi dengan motivasi catatan kita harus benar. Ya, jangan punya motivasi kadang-kadang kita begini, saya dulu juga begitu. Ya, saya kasihlah 100.000, mudah-mudahan besok saya dikasih sama orang 500.000. Ya, itu kan motivasinya nggak benar. Tuhan pasti balas apa yang sudah kita tabur, tapi kita jangan selalu berpikiran saya kasih sekian nanti Tuhan balas sekian. Itu motivasi yang keliru menurut saya. Motivasi kita memberi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkati saya, Tuhan sudah beri, maka saya berikan dengan ucapan syukur. Soal nanti Tuhan balas dengan cara apa, kita tidak tahu. Itu bagian Tuhan. Bagian saya adalah memberi sesuai dengan kemampuan saya, kewajiban saya. Bukan saya sedang berlomba. Ya, ini yang perlu kita lihat. Banyak orang melayani hanya di depan manusia. Ya, kita ingat, kita melayani memang berhubungan langsung dengan manusia. Tapi kita tidak sedang melayani manusia secara khususnya. Oh, saya kalau nggak melayani nanti dia marah, dia begini dan begitu. Akhirnya kita berbuat sesuatu yang pura-pura melayani supaya yang penting kalau dia senang, saya melayani di depan dia, saya rajin, di belakang dia saya ngomel-ngomel. Itu juga salah. Ya, melayani kita kepada Tuhan langsung, walaupun dampaknya kepada manusia, walaupun dampaknya dilihat oleh manusia. Kita melayani, memberi persembahan bukan untuk dipuji. Mau dipuji kek nggak dipuji kek, saya melayani. Itu harus ada di dalam lubuk jantung kita. Mungkin capek, mungkin kita merasa lelah dan sebagainya. Kita tidak dapat pujian yang lain dipuji-puji dan sebagainya. Tidak apa. Yang penting di hadapan Tuhan kita dipuji. Ya, Tuhan akan memuji sesuai dengan ketulusan kita, motivasi kita. Ya, apakah Allah dapat dibohongi? Jawabannya tidak. Karena Allah kita Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengerti segala sesuatunya. Ya, mungkin kita juga mulai bertanya di dalam khotbah ini, Pak, saya tuh nggak pernah bohong loh. Saya tidak pernah dusta. Saya orangnya paling jujur di dunia ini. Saya paling jujur. Ya, mungkin kita bilang begitu ya. Nggak apa-apa, itu terserah. Tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu kita jujur di dalam kehidupan kita, atau kita memberikan, membantu orang, melayani dengan motivasi yang gimana, kita sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Memang akan langsung berdampak bagi orang yang kita bantu. Tapi makanya saya belajar sama Bapak Pendeta Pang. Kalau kita bilang, "Muse, kamsiacu." Ya. Jadi kembalikan kemuliaan kepada Allah. Itu yang saya belajar dari Pendeta Pang. Nggak terima. Ada orang, terima kasih ya. Iyalah saya hebat. Siapa dulu dong saya? Ya kan begitu, banyak orang begitu. Ya, merasa gimana ya, bangga sekali. Ya, memang kita bangga dapat menolong orang lain, dapat melayani, dapat memberikan pelayanan untuk mendukung pelayanan di gereja maupun pembangunan dan sebagainya. Kita ikut melayani, itu bagus, kita bangga karena bisa melayani Tuhan. Kebanggaan itu kita kembalikan kemuliaannya kepada Tuhan. Ada orang juga dia berbohong di hadapan Tuhan masalah perpuluhan. Jarang ya orang berbicara tentang perpuluhan. Ya, kita baca satu ayat, Malaki pasal 3 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan, saudara-saudara sekalian menyimaknya. Bolehkah kamu menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk.
tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak akan membuka untukmu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik untukmu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah untukmu, firman Tuhan semesta alam. Di sini ayat 8 tadi katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Pada saat saya latihan di rumah kemarin kan masuk rekaman, jadi istri saya terjemahkan, kami latihan dulu di rumah berkali-kali. Jaka mendengar saya baca ayat ini, dia kasih saya satu masukan yang baik. Ya, bahasa aslinya kata menipu, merampok. Kalau saya baca begini dengan bahasa aslinya gimana? Bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Kalau kita tidak memberikan perpuluhan, kita merampok Allah. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, makanya kita belajar ya. Mungkin di hari-hari yang lalu kita tidak melakukan perpuluhan bagi yang sudah kerja secara khusus. Tapi kita belajar. Hari ini firman Tuhan menegur kita. Karena firman Tuhan janjikan apa? Ya, tadi saya bilang kembali, tidak dengan motivasi saya memberi perpuluhan saya diberkati. Itu ya, motivasi kita tinggalkan dulu. Tapi saya memberikan perpuluhan karena uang perpuluhan ini wajib dan milik Tuhan. Ya, diluluskan dulu. Ini milik Tuhan, saya harus kembalikan perpuluhan ini. Maka akibatnya apa? Ya, dikatakan firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan untukmu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Luar biasa nggak janji Tuhan ini? Ya, kita nggak usah nuntut sama Tuhan, tapi Tuhan yang berjanji kepada kita. Asal kita memberikan. Mungkin kita tidak langsung ya, ada kadang-kadang dulu saya berpikir begini ya, saya kerja, gaji saya 1 juta, saya kasih 100.000. Besok tahu-taunya gajian kedua saya jadi 2 juta gaji saya. Ya, tidak demikian ya. Tidak demikian ya. Kita harus berpikir dengan baik. Itu urusan Tuhan, haknya Tuhan. Tuhan mau memberi, caranya bagaimana itu urusan Tuhan. Ya, di sini karena orang Israel adalah mereka menanam pada saat itu. Jadi dia katakan, Tuhan, aku akan menghadik untukmu belalang pelahap. Belalang dia makan tanaman, buah-buah yang dihasilkan, yang ditanam orang Israel. Maka Tuhan akan menghadik, menjauhkan dari belalang ini supaya tanaman tidak dimakan habis. Dan supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah untukmu, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi inilah janji Tuhan kepada kita. Kita harus selalu jujur di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban Tuhan kita harus kembalikan. Ya, supaya kita memperoleh berkat. Yaitu kita melakukan kewajiban kita. Jangan punya motivasi yang salah. Ya, kita melihat yang selanjutnya mungkin tadi sudah dikatakan mereka malu. Ya, kenapa mereka sudah beri tapi kok tidak menjual? Akhirnya mereka jual tapi mereka tidak rela. Ya, akhirnya dia simpan separuhnya dikasih Tuhan. Itu dia sudah membohongi Tuhan dan dia sudah mendapat upahnya. Motivasi yang salah dalam memberi akhirnya memicu tindakan yang salah. Dalam tragedi ini, pelajaran kita bersama, kita lakukan setiap tindakan dengan motivasi yang benar, termasuk dalam hal menabur, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita setelah kita mendapatkan peringatan, teguran, pesan di pagi hari ini, kita datang di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan. Ya, saya dapat firman ini, saya juga berdiam diri di hadapan Tuhan, saya introspeksi diri saya. Saya lihat masih ada kelemahan-kelemahan saya juga.
saya berdoa di hadapan Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Ya itulah manusia. Makanya Tuhan Yesus ya selalu mengajarkan kita harus mengakui segala kelemahan kita. Jangan disembunyikan, tidak ada gunanya. Allah kita Allah yang maha tahu. Terbukalah, terus teranglah kepada Allah. Kalau hal itu kita belum bisa menang, misalnya dalam hal membohong. Kenapa ya saya nggak mau bohong, ternyata bohong lagi. Saya tidak mau ini, ternyata lakukan lagi. Itu namanya kita belum menang. Kita perlu minta pertolongan dari Tuhan. Perlu sering membaca Alkitab supaya menguatkan kita. Supaya apa yang kita hasilkan, kita menjadi terang, menjadi garam untuk memberkati orang lain. Ya, banyak orang dia tidak bisa berubah. Sulit berubah karena dia tidak punya Yesus. Dia belum percaya Yesus. Kita yang harus tolong mereka. Kenalkan Yesus kepada mereka. Berikan kesaksian. Mungkin suatu hari dia bertanya kepada kita, saudara atau saudari, kenapa ya kamu berubah ya? Dulu saya kenal kamu orangnya nggak gitu loh. Sekarang kamu berubah loh. Kamu begini loh. Nah, mulailah firman Tuhan masuk. Ini bukan karena saya. Karena setelah saya percaya Yesus, saya diperbarui. Saya juga berjuang. Tapi Yesus yang menolong saya. Saya selalu minta tolong sama Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan saya sehingga saya berubah. Ayo ikut saya gereja, nanti kamu pasti berubah. Saya tahu kamu sedang berjuang. Kamu nggak bisa berjuang sendiri. Kamu harus sertakan Yesus. Maka dia ikut ke gereja. Maka gereja ini akan bertambah. Ya, mari hari ini kita dapat belajar bersama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pesan dan teguran dari Tuhan jangan kita anggap remeh. Karena Tuhan maha tahu. Kita tidak perlu lagi pakai topeng-topeng di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Kalau kita bohong, pasti Tuhan tahu. Karena Tuhan kita Allah yang maha tahu. Dan kita juga memberi, jangan dengan motivasi yang salah. Melayani, menolong orang, dan banyak hal yang kita lakukan. Jangan punya motivasi supaya dipuji orang. Jangan motivasi untuk tanding dengan orang lain. Tidak perlu. Karena apa yang kita lakukan, kalau yang berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih kita ganjalan. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, itu saya yakin. Kira Tuhan menolong kita, pulang kita introspeksi lagi kembali. Kita berlutut di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kira Tuhan menolong saudara dan saya di dalam hidup-hidup ke depan, di dalam kesaksian ke depan kita lebih baik lagi daripada hari ini. Mari kita berdoa. Saudara-saudari yang saya kasih, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mengakui di hadapan Tuhan beberapa menit. Kita introspeksi kekurangan kita, kita melihat diri kita, kiranya Tuhan sendiri yang melihat, yang mengetahui apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, menyampaikan isi jantung-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kami yang berbicara maupun yang mendengar, kami terus diperbarui lubuk jantung kami, hidup kami, kesaksian kami lebih baik lagi. Karena firman-Mu mengajarkan kami, Engkau Bapa yang sempurna, maka kami juga harus sempurna seperti Bapa di surga. Tolong kami boleh setiap hari merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu, dan berdoa di hadapan-Mu, terbuka di hadapan-Mu. Maka pada saat kami mengakui dosa-dosa kami, kelemahan kami, Engkau akan mengampuni kami. Dan bahkan Engkau melalui putra-Mu Tuhan Yesus
dan Roh Kudus memberikan kami dorongan, motivasi, kekuatan untuk hidup lebih banyak, lebih baik lagi daripada hari-hari yang lalu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh pulang dan kami boleh membawa firman-Mu dan kami boleh menjalani firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, kita memuji Tuhan 305. Ada suatu hari tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan, bersama Dia di surga, di tepi pantai aman. Saatnya hari yang penuh mulia. Mari kita bangkit berdiri. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, ku kan tatap wajah-Nya dan rahmat-Nya menebusku. Yang memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat tiada ketakutan, tiada mustahil, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan dan ku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, ku kan tatap wajah-Nya dan rahmat-Nya menebusku. Yang memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Mari kita masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur atas pertolongan Engkau melalui ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau sudah memimpin dan menolong kami. Terima kasih juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberi yang terbaik yang sudah kami berikan. Mengucap syukur juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh kembali dan kami boleh membawa firman-Mu, dan berikanlah kekuatan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur juga Engkau sudah menolong kami, membawa kami, menyertai kami, memberikan kesempatan kami untuk beribadah di hadapan Engkau. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, tolong kami dapat pulang ke rumah kami, dan kami disertai, kami ditolong, supaya kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami. Karena ada Engkau yang menyertai kami, karena Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dengarlah firman Tuhan. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh. Kita memuji Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, penuh kasih karunia.